Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Novianti dari kelas Akuntansi 3A NIM 2020121008. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis yang materinya tentang komunikasi lisan tulisan. Yang pertama, kita masuk ke pengantar. Bahasa adalah sistem simbol yang paling banyak digunakan di dalam komunikasi antar manusia sehari-hari. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi lisan, berbicara dan mendengarkan, dan komunikasi tulisan, menulis dan membaca sangat penting. Keempat kegiatan komunikasi tersebut membutuhkan keterampilan tertentu yang tidak semua orang bisa melakukannya. Pokok bahasan ini mempelajari berbagai prinsip, teori, permasalahan, faktor-faktor penentu, dan kiat-kiat tertentu tentang keempat keterampilan dasar komunikasi tersebut. Komunikasi lisan-tulisan. Manusia lebih banyak melakukan komunikasi lisan, berbicara, dan mendengarkan dibandingkan komunikasi tulisan, menulis, dan membaca. Komunikasi menyampaikan lebih membangkitkan dibandingkan dengan menerima. Persentase membaca, berbicara, menulis, dan mendengarkan. Membaca 17%, berbicara 16%, menulis 14%, dan mendengarkan 53%. Perilaku membangkitkan. Yang pertama, berbicara berada di urutan nomor 1. Perilaku membangkitkan mendengarkan berada di urutan nomor 3. Perilaku membangkitkan menulis berada di urutan nomor 2. Dan perilaku membangkitkan membaca urutan nomor 4. Komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan dengan cara mengungkapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima, seperti saat orang bercakap-cakap secara tatap muka atau menilai media, telepon, dan sebagainya. Keterampilan dasarnya yaitu berbicara dan mendengarkan. Komunikasi lisan dalam komunikasi antar manusia yang pertama merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari manusia. Yang kedua, merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Yang ketiga, sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik. Berbicara efektif. Jenis-jenis berbicara yang pertama berdasarkan situasi. 1. Berbicara informal, tukar pengalaman, percakapan, menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan sebagainya. Yang kedua, berbicara formal, perencanaan dan penilaian, ceramah, interview, prosedur, parlementer, dan bercerita. Berdasarkan tujuan, berbicara, menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, menggerakkan. Berdasarkan jumlah penyimak, berbicara antar pribadi atau empat mata, berbicara dalam kelompok kecil, berbicara dalam kelompok besar atau massa. Berdasarkan peristiwa khusus, pidato presentasi, penyambutan, pidato perpisahan berisi kata-kata perpisahan. Metode berdasarkan metode penyampaian yang pertama, penyampaikan secara mendadak, impromptu, tanpa rencana harus berbicara di depan suatu forum, mungkin karena menggantikan pembicara yang tidak datang atau karena alasan lain. Yang kedua, penyampaian berdasarkan catatan kecil. Yang ketiga, penyampaian berdasarkan hafalan, ada naskah tapi sudah dihafalkan sehingga pada saat berbicara tidak membacanya. Yang keempat, penyampaian berdasarkan naskah, yaitu berbicara dengan cara membacakan naskah yang dibawa. Berbicara efektif, mengembangkan keterampilan. Berbicara memerlukan keterampilan khusus, perlu latihan terutama dalam mengkode materi ke dalam kata-kata lisan, menyampaikan dengan benar dan sesuai, mengembangkan empati terhadap pendengar. Teknik berbicara efektif, yang pertama bahasa, efektif, tata bahasa benar, kosakata variasi. Yang kedua materi, jelas, sesuai, dikenal, minat, dan terasosiasikan. Yang ketiga cara atau gaya berbicara, pengucapan, penampilan, dan gerak-gerik. Yang keempat, penampilan berbicara, postur tubuh, pakaian, dan perhiasan, gerak-gerik. Yang kelima, hubungan dengan pendengar, seperti mengenal, melibatkan, tidak mendomisili, menghargai, dan sebagainya. Yang keenam, suasana pembicaraan,
harus membangun keakraban sesuai tujuan dan sesuai lingkungan. Mendengarkan melibatkan 4 unsur. Yang pertama, mendengar seperti penerimaan rangsang pendengar atau aural stimuli. Yang kedua, perhatian, seperti memperhatikan rangsangan tertentu, mengabaikan rangsangan lainnya. Yang ketiga, memahami, pemberian makna pada yang didengar. Yang keempat, mengingat, seperti menyampaikan informasi untuk diperoleh kembali. Jenis-jenis mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan yang menyenangkan, ketika bercakap-cakap, bercanda, mendengarkan hiburan di radio dan nonton TV atau sebagainya. Yang kedua, mendengarkan secara diskriminatif, seperti fokus mencari informasi-informasi tertentu, misalnya saat kuliah. Yang ketiga, mendengarkan secara kritis, sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari benar salahnya, kekuatan, kelemahannya, misalnya dalam sidang pengadilan. Yang keempat, mendengarkan dengan empati, seperti mendengarkan yang tersirat, ikut merasakan emosi pembicara seperti saat mendengarkan keluh kisah teman yang sedang curhat. Hambatan dalam mendengarkan. Yang pertama, sibuk dengan diri sendiri, seperti sibuk hal lain yang tidak berhubungan, atau seperti contohnya memainkan rambut, menggambar, dan sebagainya. Yang kedua, sibuk dengan urusan eksternal, seperti memikirkan yang tidak ada di tempat mendengarkan atau melamun. Yang ketiga, mempertajam, contohnya hanya memperhatikan hal-hal tertentu. Yang keempat, asimilasi, mengkonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. Yang kelima, faktor kawan atau lawan, mendistori pesan karena sikap kepada pembicara. Yang keenam, mendengar yang diharapkan, seperti mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk. Cara mengaktifkan mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan partisipasif dan pasif. Yang kedua, mendengarkan secara empatik dan objektif. Yang ketiga, mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. Yang keempat, mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Sekian presentasi materi komunikasi lisan mata kuliah komunikasi bisnis yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kelemahan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.